Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Anggraini dari kelas MA 18B4. Saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, apa itu pengertian dari aset berwujud, aset tidak berwujud, dan aset keuangan? Untuk aset berwujud, itu adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu atas aset tersebut. Contohnya seperti tanah, mesin, dan mobil, dan lain-lain. Sedangkan aset tidak berwujud, itu kebalikannya dari aset berwujud, yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik. Salah satu aset tidak berwujud itu adalah aset keuangan. Sedangkan aset keuangan itu memiliki nilai karena klaim-klaim hukum atas sejumlah manfaat yang berupa arus kas di masa mendatang. Yang kedua, bagaimana hubungan aset keuangan dengan aset berwujud? Aset keuangan dengan aset berwujud itu berhubungan erat. Dalam operasional bisnis, kadang-kadang untuk menerbitkan aset berwujud itu perlu dilakukan penerbitan aset keuangan juga. Contohnya, untuk memperbesar skala perusahaan, itu pabrik perlu menerbitkan saham untuk dijual. Nah, hasil penjualan saham tersebut untuk memperbesar pabrik. Yang ketiga, bagaimana peran aset keuangan dalam perekonomian? Dalam perekonomian, aset keuangan itu memiliki dua peran utama, yaitu sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana, dan juga sebagai media untuk membagi resiko aset. Yang keempat, perbedaan dari pasar modal dan pasar uang. Perbedaan dari pasar modal dan pasar uang itu yang pertama bisa dilihat dari pengertian dan tempat aktivitas. Untuk pasar modal sendiri, itu tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan, biasanya disebut dengan pasar saham. Untuk pasar modal itu dilakukan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pasar uang itu tidak memerlukan bentuk tempat fisik. Lalu yang kedua, itu ada instrumen. Untuk pasar modal sendiri, biasanya yang dijual itu seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan pasar uang itu seperti surat berharga dan sertifikat. Lalu yang ketiga ada jangka waktu. Untuk pasar modal sendiri, itu biasanya jangka waktunya cukup lama, yaitu 1 tahun. Sedangkan pasar uang itu biasanya dimanfaatkan para investor untuk mengembangkan dana kurang dari 1 tahun. Yang kelima, apa yang dimaksud dari fungsi likuiditas dalam pasar keuangan? Fungsi likuiditas dalam pasar keuangan itu sebagai media dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan yang mendesak. Kalau untuk lembaga keuangan atau bank itu biasanya untuk memfasilitasi pelanggan yang ingin memberikan pinjaman atau penarikan dana. Yang keenam, mengapa terjadi globalisasi pasar keuangan? Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka globalisasi pasar keuangan itu sangat berkembang. Bagi suatu pihak yang ingin mendapatkan dana untuk berbagai keperluan, itu tidak perlu menunggu ketersediaan dana yang ada di pasar keuangan domestiknya. Begitu pula yang kelebihan dana, mereka bisa menawarkan dananya di pasar keuangan negara lain yang lebih menguntungkan. Yang ketujuh, mengapa pasar keuangan antar negara seperti terintegrasi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan integrasi pasar keuangan antar negara. Salah satunya yaitu kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, lalu pesatnya kemajuan kelembagaan pasar uang, dan berkembangnya komputer yang memungkinkan dapat menghitung secara cepat, sehingga informasi pasar secara cepat dapat diolah dan diidentifikasi untuk dijadikan pertimbangan keputusan investasi. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dari sistem keuangan? Sistem keuangan adalah jaringan dari lembaga keuangan, pasar uang, dan pasar saham yang mengadakan transaksi dari berbagai jenis instrumen keuangan dan melakukan pengiriman dana serta pinjam-meminjam dana. Lalu yang kesembilan, apa peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan? Peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan adalah sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
Selain itu, peran lembaga keuangan itu berfungsi sebagai mengelola dan mengubah resiko. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan reksadana? Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Demikian penjelasan dari 10 soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.